Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan teman-teman. Kira-kira soal yang akan aku bahas tuh apa aja sih? Kita mulai aja langsung ya. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai nasionalisme. Spirit nasionalisme muda ditunjukkan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa Soekarni, Hairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno dan Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejarawan Boni Triana menyatakan bahwa pemuda selalu memegang peranan penting dalam setiap perubahan. Jika pemuda tempo dulu mampu mengubah arah bangsa, pemuda saat ini seharusnya mampu pula menjawab tantangan zaman. Berdasarkan dengan pemahaman wacana di atas, hal apa yang pemuda masa kini bisa lakukan? A. Spirit nasionalisme bisa menjadi kata sakti melawan radikalisme dan tindakan intoleran. B. Mengisi kemerdekaan dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Membangun spirit eksklusif dalam beragama dan berkeyakinan demi terciptanya solidaritas umat agama tertentu. D. Memaksakan wakil rakyat untuk segera merevisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat demo anarkis. Atau E. Pembangunan usaha rintisan yang diinisiasi oleh para pemuda untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman di sini nih, kira-kira apa yang pemuda masa kini bisa lakukan untuk menjawab tantangan zaman? Kita harus tahu dulu nih ya, teman-teman, pemuda itu identik dengan apa sih, teman-teman? Benar banget, yaitu dengan inovasi ya. Maka yang bisa dilakukan oleh pemuda masa kini itu adalah dengan apa nih? Dengan melakukan pembangunan usaha rintisan yang diinisiasi oleh para pemuda untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, di sini nih teman-teman, para pemuda ini bisa melakukan inovasi dengan membangun usaha-usaha yang bisa membantu nih menciptakan lapangan kerja nih di masyarakat. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya, materi mengenai bela negara. Adilnya pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia adalah bagian dari hasil perjuangan Kartini sebagai pahlawan nasional. Tekadnya dalam menyamakan hak pendidikan bagi perempuan merupakan bukti yang menunjukkan sikap A. Kecintaan pada negara dan bangsa. B. Rela berkorban untuk memperjuangkan hak. C. Semangat untuk lepas dari ketidakadilan. D. Berani melawan penjajah. Atau E. Tulus dalam memperjuangkan kepentingan negara. Nah, teman-teman di sini, kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Kartini kita nih sebagai pahlawan nasional untuk menyamakan hak pendidikan bagi perempuan itu melalui apa nih teman-teman? Ini adalah bukti dari sikap apa nih? Itu adalah yang B ya, rela berkorban untuk memperjuangkan hak nih teman-teman. Di sini nih Ibu Kartini ini tentunya rela berkorban ya, mengorbankan apapun untuk memperjuangkan hak perempuan agar bisa apa nih? Agar bisa menempuh pendidikan juga nih seperti laki-laki teman-teman. Jadi untuk soal ini yang tepat itu adalah yang B. Rela berkorban untuk memperjuangkan hak. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 nih, materi mengenai Pancasila. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani mengakui persoalan radikalisme Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. Tidak hanya muncul di instansi pemerintah, namun juga di masyarakat termasuk bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran terhadap sila Pancasila A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E yang ke-5. Kira-kira ini nih, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi ini melanggar sila keberapa teman-teman? Nah, di sini teman-teman untuk jawab soal ini ada kata kuncinya nih teman-teman. Yang mana nih kata kuncinya, yaitu
mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu. Nah, ini berarti bertentangan dengan nilai apa nih, teman-teman? Itu nilai ketuhanan ya. Nah, berarti untuk soal ini, gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila Pancasila yang ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum aku bahas ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya kalian share nih ke pejuang CPNS lainnya. Kalau udah, yuk kita bahas ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutin ya ke nomor 4 materi mengenai integritas nih. Seorang siswa yang sangat cerdas ingin mendapatkan beasiswa sekolah yang bergengsi. Namun, ayahnya adalah anggota Dewan Beasiswa dan berencana untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan beasiswa itu. Bagaimana siswa tersebut seharusnya bertindak berdasarkan prinsip integritas? A. Menerima bantuan ayahnya tanpa ragu. B. Menolak bantuan ayahnya dan berusaha mendapatkan beasiswa sendiri. C. Menyembunyikan hubungan dengan ayahnya dan menerima beasiswa. D. Menolak beasiswa tersebut dengan tegas, atau Eni berat hati dan membujuk ayahnya untuk memikirkan cara aman mendapatkan beasiswanya. Nah teman-teman, kira-kira apa nih yang semestinya dilakukan oleh seorang siswa ketika dia ingin mendapatkan beasiswa karena dia juga orang yang cerdas, tapi harus sesuai dengan prinsip integritas nih teman-teman. Yang A ya, menerima bantuan ayahnya tanpa ragu. Nah ini salah ya teman-teman, tidak mencerminkan nilai dari integritas. Kemudian opsi yang C ya, menyembunyikan hubungan dengan ayahnya dan menerima beasiswa. Ini juga salah ya teman-teman. Kemudian yang D, menolak beasiswa tersebut dengan tegas. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E nih, berat hati dan memujuk ayahnya untuk memikirkan cara aman mendapatkan beasiswanya. Ini juga sama ya teman-teman, tidak mencerminkan nilai-nilai integritas. Berarti yang mana nih yang mencerminkan atau yang sesuai dengan prinsip integritas, yaitu yang B ya, menolak bantuan ayahnya dan berusaha mendapatkan beasiswa sendiri. Nah, ini teman-teman nih, yang harus dilakukan oleh siswa nih, yang cerdas dan juga ingin mendapatkan beasiswa, tapi dengan cara menolak bantuan ayahnya dan juga dia berusaha untuk mendapatkan beasiswanya sendiri. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, teman-teman. Di sini mengenai bahasa negara ya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat imperatif? A. Apakah kamu menemukan alamat rumahnya? B. Dia adalah saudara kandung dari sepupuku. C. Tolong ambilkan pensil hijau yang ada di bawah kursi. D. Seharusnya dia datang lebih awal, atau ini Dian akan menikah dalam waktu dekat ini. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan kalimat imperatif itu adalah kalimat yang tujuannya itu adalah memberi perintah kepada seseorang atau kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, berarti kalimat perintah ini biasanya cirinya itu apa sih, teman-teman? Menggunakan tanda seru ya, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih dari opsi jawaban yang ada? Yang termasuk ke dalam kalimat perintah nih, teman-teman. Yang A ya, apakah kamu menemukan alamat rumahnya? Nah, di sini apa nih? Tanda bacanya, tanda baca, tanda tanya ya, teman-teman. Berarti bukan ya. Kemudian, dia adalah saudara kandung dari sepupuku. Apakah ini termasuk kalimat perintah? Bukan juga ya, teman-teman. Kemudian yang C nih, tolong ambilkan pensil hijau yang ada di bawah kursi. Nah, di sini nih, teman-teman. Ada tanda baca seru nih, teman-teman, tanda seru. Nah, ini berarti menunjukkan apa nih? Menunjukkan kalimat perintah ya untuk mengambilkan pensil hijau yang ada di bawah kursi. Jadi untuk soal ini, jawabannya tepat adalah yang C. Nah, teman-teman, segitu dulu untuk materi hari ini mengenai tes wawasan kebangsaan. Semoga apa yang udah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video soal selanjutnya. Dadah!